IWB lumayan terkejut atas bahasan artikel atau tulisan dari jurnalis senior MotoGP Simon Peterson. Doi memberikan analisa kenapa aspal sirkuit Mandalika rontok, dan menurut Doi ada beberapa poin, khususnya adanya material yang tidak sesuai rekomendasi dari konsultan MotoGP. Apakah benar demikian? Kita akan bedah tulisan tajam dari The Race setelah ini. Jangan kemana-mana Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. IWB luar biasa ya. Sebenarnya IWB juga cukup senang sebenarnya dengan respon sampean semuanya ketika Iwan Banaran membahas mengenai MotoGP, tapi kok ternyata yang laris malah MotoGP doang ya Kang Mas. Lainnya tuh harus ditonton, cuma MotoGP wae. Jadi biar kita seimbang. Masalahnya kalau MotoGP terus nih bahannya entek, Cak. Bahan ini harus entek, habis nanti malah kita nggak bisa bahas apapun. Tapi tenang Kang Mas, ini adalah bahasan yang menarik. Pada video ini, IWB akan membahas sebuah tulisan dari jurnalis senior Simon Peterson. Ini tulisan bahasa Inggris yang IWB terjemahkan karena IWB cukup tertarik dengan tulisan Simon ini yang sangat mengkritisi tentang Mandalika. Tapi nggak apa-apa, Cak. Kita jangan baper, justru kita akan menampung apa masukannya dan apa yang dikatakan oleh dia sebagai jurnalis senior MotoGP. Dia adalah seorang yang memang cukup terkenal, sangat terkenal, bahkan Doi memberikan pandangannya, Cak. Pandangannya dan ulasannya yang ditulis secara gamblang di The Race. Jadi kalau sampean perhatikan secara detail, ada tulisan dia di bahasa Inggris yang memang sangat menarik. IWB berusaha untuk menerjemahkan apa yang dikatakan oleh si Simon ini dari A sampai Z, dan pada intinya adalah ada sesuatu yang memang sangat menarik di sini. Tidak usah berlama-lama Kang Mas, IWB langsung saja bacain buat sampean apa isi dari artikel The Race yang memuat tentang Mandalika dari pertama hingga akhir. Kita akan baca langsung aja, dan setelah itu nanti kita akan mengambil kesimpulan. Sampean perhatikan saja apa yang dikatakan oleh Simon dalam artikel The Race yang IWB sudah terjemahkan berikut ini. Kembalinya MotoGP ke negara penggila motor yakni Indonesia untuk pertama kalinya sejak 1997 telah menjadi salah satu langkah yang paling ditunggu-tunggu dalam kalender MotoGP. Penantian lama dan tes MotoGP di sirkuit Mandalika selama 3 hari pengujian disambut baik oleh para penonton yang sangat antusias. Tapi seperti yang sudah diduga, masalah muncul pada umumnya trek baru. Masalah yang dihadapi di sirkuit Lombok adalah poin pembicaraan utama dari tes. Dari berhentinya para pembalap dan memutuskan keluar trek sampai bos MotoGP memberlakukan jumlah putaran wajib untuk membersihkan sirkuit. Namun, hal itu ternyata tidak menyelesaikan masalah. Walau sepertinya membaik selama 3 hari setelah dibersihkan dengan karet ban MotoGP selama 4.474 putaran lintasan oleh 24 pembalap grid MotoGP. Rata-rata melakukan 62 putaran setiap pembalap per hari. Ada beberapa masalah yang lebih parah dan harus diatasi sebelum trek layak untuk balapan. Soal ini, Alex Espargaro menuturkan pengalamannya. Sekarang tidak mungkin untuk melanjutkan balapan. Jika balapan akan dilakukan besok, tidak mungkin kami melakukannya. Tidak mungkin, karena ada 2 alasan. Yang pertama, kami tidak bisa menyalip. Kami hanya memiliki satu racing line dan selebihnya seperti air karena licin. Artinya, sekalinya kamu melibas permukaan tersebut, dipastikan kamu akan crash dengan sangat mudah. Itulah sebabnya, kamu bisa lihat banyak pembalap jatuh selama pengujian. Tapi aku yakin, mereka atau Mandalika bisa membersihkan trek dalam 1 bulan. Memang, kotornya trek bisa dengan mudah dijelaskan akibat masih berjalannya konstruksi yang berlangsung di sekitar sirkuit. Itu informasi dan komen daripada Alex Espargaro, Cak. Kemudian ada juga komen dari Paul Espargaro. Tapi tidak seperti masalah trek lain yang sering dihadapi banyak trek MotoGP yang relatif tidak digunakan, seperti Losail Qatar dan Termas de Rio Hondo Argentina. Ada masalah lain yang di Mandalika, di mana sepertinya akan sulit dipecahkan. Soal ini, Paul Espargaro menuturkan, masalah terbesar yang harus dihadapi di sana adalah di jalur balap.
Karena setelah racing lain bersih, kamu akan menemukan motor pembalap lain seperti melempar 1 juta batu dan kerikil di setiap tikungan ke arahmu. Jika melihat lengan pembalap yang mengikuti pembalap di depannya, kondisinya seperti baju motocross. Belum lagi visor, leher, dan juga motor itu sendiri yang kena lemparan batu kerikil. Aku tidak tahu bagaimana mereka bisa memperbaiki ini karena aspalnya rontok, tukas Pol Espargaro. Tidak hanya itu, Marco Bezzecchi dari VR46 Ducati mengkonfirmasi bahwa ia melihat salah satu visor helmnya retak. Lalu pembalap pabrikan Ducati, Pecco Bagnaia, memamerkan memarnya. Dan Fabio Quartararo mengakui dia terkena banyak lemparan batu kerikil di tenggorokan saat mengikuti rekan setimnya di pabrikan Yamaha, Franco Morbidelli. Berikut kata Fabio Quartararo. Aku berada di belakang Franco saat tiba-tiba aku rasakan banyak kerikil di badan dan visorku. Aku hanya di belakang Franco. Bayangkan jika berada di belakang 4 atau 5 pembalap selama berlap-lap. Sejujurnya, setelah 1 putaran leherku terasa sakit. Dan aku tahu jika kamu tetap kekeh berada di belakang pembalap lain selama 10 putaran, aku yakin lehermu akan tetap berada di track. Khususnya dari tikungan 1 ke tikungan 7, aspal seperti hilang. Dan aku rasa untuk balapan nanti mereka perlu melapisi ulang tikungan 1. Menurutku ini adalah bencana total di Mandalika. Dalam 3 hari kamu dapat melihat tanah semakin rendah. Yang lebih parah lagi adalah ini baru MotoGP dan ternyata sudah menyisakan kondisi yang sangat parah. Bagaimana jika semua kelas nanti membalap dari Moto2, Moto3 serta MotoGP bersamaan? Untunglah setelah berbicara dengan sumber di paddock MotoGP, dikonfirmasi bahwa pelapisan ulang sudah masuk dalam jadwal kesepakatan. Ini adalah solusi sementara guna menyambut balap perdana MotoGP. Dengan waktu yang sangat singkat, yakni 5 minggu, tentu saja ini adalah pekerjaan besar dan tidak mudah. Yang membuat kita penasaran kenapa batu-batu aspal sirkuit besar rontok, diyakini imbas dari proses konstruksi. Masalahnya terletak pada jenis batu agregat yang digunakan dalam proses konstruksi, di mana saat awal campuran asli yang dipilih oleh konsultan luar justru tidak digunakan dan diganti dengan batu gali lokal. Efeknya aspal tidak terikat dengan benar sehingga mudah rontok. Apalagi MotoGP bike adalah motor bertenaga besar dengan kecepatan yang mudah menembus 350 km per jam. Kekuatan motor bertenaga minimal 260 horsepower tersebut cukup untuk menyedot batu-batu ini keluar dari tanah, mencabiknya dari aspal, sehingga muncul hujan kerikil di lintasan, lalu menurunkan permukaan lintasan dan menyebabkan kerusakan yang sudah dilaporkan. Kondisi yang mungkin tidak ditemukan pada final musim World Superbike bulan kemarin, November, karena tenaga motor yang lebih rendah dari mesin MotoGP dan juga ban yang kurang grippy dan hujan lebat berhasil menurunkan suhu track sehingga masalah kejutan ini tidak muncul namun justru timbul ketika MotoGP test berlangsung. Yes, itu Cak, tulisan dari The Race atau Simon Peterson yang sangat lugas dan juga masuk ya, karena sebelumnya IWB juga sudah share ke kalian semuanya mengenai analisa pribadi kenapa masalah ini baru timbul di MotoGP tidak di WSBK, dan ternyata juga sama yang dikatakan oleh Simon Peterson, because of the horsepower. Jadi kekuatan dari horsepower atau power dari MotoGP mesin yang sangat luar biasa, termasuk ban yang lebih grippy sehingga menyiksa aspal dan menyedot aspal tersebut keluar daripada permukaannya. Dan yang paling menarik adalah di sini Simon menyatakan bahwa untuk pelapisan ulang ini adalah solusi sementara. Ini disebutkan oleh si Simon dan ini sangat menarik karena memang Cak, pertanyaan sampean juga banyak ya, IWB baca sampean semuanya komentar-komentar bahwa Cak IWB kok yang di aspal ulang hanya dari lintasan 17 sampai 5. Bagaimana dengan tikungan lainnya? Apakah aman? Apakah nanti tidak berpotensi rontok juga? Kalau soal ini memang konfirmasi dari Mandalika dan juga FIM, mereka fokus pada tikungan 17 dan juga 5. Apakah nanti akan ada pelapisan ulang setelah MotoGP? Kita nggak tahu. Tapi saat ini yang dikebut oleh mereka adalah tikungan yang memang paling parah. Itu yang kita sudah share kemarin, sehingga mereka fokus di pelapisan ulang di area tersebut. Nah, kalau mungkin kedepannya menurut IWB memang betul, IWB sangat setuju mas sampean semuanya, akan lebih baik jika nanti MotoGP sudah kelar dan MotoGP sukses, seharusnya memang pihak MPGA ada namanya evaluasi untuk aspalnya. Kedepannya kan apa sih, ada balapan WSBK atau mungkin potensi balapan lainnya akan datang, itu nanti akan aman. Masalah ini memang cukup pelik karena kenapa yang disebutkan oleh Simon Peterson mengenai batu. Rekomendasi konsultan adalah dari luar untuk batunya, tapi ternyata pada saat prakteknya pelapisan tarmaknya itu menggunakan batu lokal. Ya ini menarik sih Cak, karena di sisi lain si Simon ini mengatakan karena
maaf masalahnya adalah batu lokal, tapi ini kan sudah disetujui oleh FIM. Kalau nggak disetujui kan mana mungkin dipakai. Tapi apapun itu Cak, faktanya memang rontok. Jadi kita lihat saja ke depan bagaimana, dan semoga saja ke depan tidak terjadi lagi. Kita yang pasti mantau terus Cak. Kebanggaan ini tetap harus kita jaga, dan memang sebenarnya kalau masalah problem sirkuit ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Karena menurut dari Razan Razali, pejabatnya dari Sepang Malaysia, Sepang pun sama Cak. Di awal pada saat menggelar balapan mereka juga mendapatkan problem. Artinya memang tidak selalu mulus ya. Yang menarik adalah ternyata ulasan Simon Peterson ini kok ternyata setelah IWB cek lagi udah nggak ada. Jadi sama dia diturunin. Ini yang menarik nih. Kenapa ya? Sama lihat aja di sini ya. Bagaimana kita mencari di Google pun diklik sudah nggak ada. Artinya diturunin, tapi nggak tahu apakah memang ada intervensi dari Dorna atau siapapun itu, atau memang dari willingness atau keinginan dia sendiri untuk menurunkan artikel yang membuat kontroversi. Yang jelas tidak hanya Simon, karena beberapa media luar pun seperti GP1, kemudian Crash.net, kemudian juga dari Autosport, semuanya juga membahas mengenai aspal di Mandalika. Jadi ini update yang IWB bisa share ke semuanya, dan kita tetap tunggu saja aja. Teman-teman semuanya sedang bekerja, semoga saja nanti ke Uber. Nah, ini mengenai Mandalika. Sekarang kita tutup Mandalika, kita akan nge-share dari beberapa komentar MotoGP rider ya. Yang menarik adalah komentar dari Marc Marquez yang ternyata sepertinya dia surprise dengan gebrakan dari Honda. Karena menurut dia, karakter daripada Honda RC itu sudah berubah pada generasi 2022. Motornya lebih besar Cak menurut Marc Marquez. Jadi apa yang dikatakan oleh Marquez terbaru bahwa motornya tidak lagi seperti dulu, motornya sudah lebih besar. Karena pada saat dulu pengembangannya memang berbasis dari bodi atau postur Dani Pedrosa. Nah, ini menurut Marc Marquez yang dikatakan ke media berikut ini, Honda sudah banyak berubah. Motornya banyak berubah dan sangat baru. Kurasa itu perubahan terbesar yang terjadi di Honda sejak aku memulainya pada tahun 2013 lalu. Sekarang aku tidak dapat menemukannya sebagai motor milikku lagi. Motor yang kami pakai sedikit didasarkan pada Dani Pedrosa di masa lalu. Dan kini dimensi RC213V kecil itu mungkin tidak cocok untukku, dan sekarang motor jadi jauh lebih besar. Tetapi di dalam motor yang besar ini kamu juga merasa nyaman. Ini kata Marc Marquez nih ya. Jadi artinya apa Cak? Memang ini revolusi total dari Honda RC. Dari konfirmasi Paul Espargaro, penyakit Honda traksi belakang sudah hilang. Jadi motornya jauh lebih mudah. Bahkan untuk pengereman jarak dekat pun atau late brake itu bisa dilakukan pada generasi terbaru ini. Namun saat ini Paul Espargaro menggarisbawahi tentang kekurangan dari horsepower-nya atau tenaganya masih kurang, top speed-nya kurang untuk menjabani Ducati. Jadi saat ini target mereka memang mengalahkan atau menjabani top speed dari Ducati. Kalau untuk counter speed-nya sepertinya lebih baik, kita tunggu saja ya. Jadi itu update terbaru dari benar-benar bersama semuanya mengenai Mandalika, tulisan dari The Race yang cukup kontroversial dan sekarang dijawab oleh teman-teman di Mandalika untuk aspal ulang. Kita harapkan nanti semuanya running well. Jangan pesimis, jangan seolah-olah itu menyalahkan semuanya, tapi mari semuanya kita jadikan pembelajaran. Semangat selalu, dan kita bertemu lagi di MotoGP Mandalika pada tanggal 18 nanti. Kita lihat saja schedule nanti ya. Jadi itu aja sekian informasi benar-benar bersama semuanya tentang Mandalika, dan juga sekilas mengenai komen Marc Marquez yang surprise motornya sudah lebih besar dimensi Cak ya. Itu aja, dan seperti biasa Kang Mas, kalau suka video ini like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas sama sholat 5 waktu, jangan pernah ditinggalkan, Cak. Jangan pernah ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iskandos.